Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas topik terkait kebebasan beragama. Pertama-tama kami akan membahas arti kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak masih dalam kandungan. Hak ini disebut hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak tersebut salah satunya mencakup kebebasan untuk menentukan agama dan kepercayaan yang hendak dianut. Prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung arti bahwa setiap orang berhak memilih agama atau berkeyakinan, menjadi anggota komunitas religius tersebut atau mendirikan sebuah komunitas baru dan menjalankan ibadah serta pelajaran agama baik secara publik maupun di ruang privat. Hak ini juga berarti seseorang boleh memilih untuk tidak beragama. Dasar kebebasan beragama. Jadi di sini kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi. Karena apa? Karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Negara harus menjamin hak-hak warga negaranya untuk menjalankan ibadahnya, atau yang disebut extreme freedom. Contohnya saja seperti beribadah ke gereja, sholat ke masjid, dan mengikuti tata cara ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam memeluk agama, manusia di sini bebas memilih agama sesuai dengan yang ia imani. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang disampaikan dalam ensiklik Pisum in Terris, bahwa di sini manusia dapat beribadah kepada Allah mengikuti dorongan yang tepat sesuai suara hatinya sendiri, dengan mengakui agamanya secara privat maupun di muka umum. Tanggung jawab atas kebebasan beragama pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari umat beragama, baik secara internal maupun secara eksternal, dengan para penganut agama-agama lain. Dengan begitu, kebebasan beragama atau keyakinan menjadi tanggung jawab dan kewajiban semua pihak, baik negara, civil society, dan umat beragama sekaligus. Untuk mengaktualisasikan tentang tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana disebutkan sebelumnya, berbagai pihak harus pula mengetahui dan memahami secara benar berbagai pemahaman mengenai kebebasan beragama atau keyakinan. Di samping itu, juga dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum yang telah meletakkan dasar legalitas dan ketentuan hukum menyangkut kebebasan beragama atau keyakinan, baik aturan yang bersifat internasional maupun nasional. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh stakeholder, akan dapat membuat kebebasan beragama dan atau keyakinan lebih aktualisasi secara benar dan tanggung jawab. 4. Dokumen dan pendapat tentang kebebasan beragama. 1. Dokumen internasional. Banyak dokumen internasional tentang HAM telah menyebut tentang kebebasan beragama. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang diadopsi PBB pada tahun 1948, salah satunya dari beberapa pasal membahas tentang kebebasan beragama adalah pasal 18, yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dan hal ini termasuk kebebasan berganti agama dan kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya, dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri. 2. Dokumen nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan jelas menjamin bahwa kemerdekaan tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing. Pasal berikut menunjukkan
bahwa negara menjamin kebebasan beragama. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. 3. TAP MPR 2 tahun 1978 tentang pasal 4 berisi ayat 1. Percaya dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat 2. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, terbina kerukunan. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap pemeluk agama, baik secara mental maupun fisik, harus dihindarkan dan tidak boleh terjadi di bumi ini, khususnya di Indonesia. 4. Menurut Dr. George Oliveira, seorang filsuf muda asal India, merumuskan toleransi sebagai keutamaan sosial yang merupakan kewajiban setiap orang. Toleransi dipandang sebagai tindakan sengaja yang mempertimbangkan kesejahteraan sesama dan seluruh masyarakat. Maka toleransi seharusnya dipandang sebagai usaha bersama untuk saling bekerja sama demi terwujudnya masyarakat yang sungguh harmonis dan tidak merugikan pihak-pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Kemudian kami akan membahas tentang level toleransi agama. Terdapat 3 level toleransi agama. Yang pertama, negatif. Sikap pertama ini merupakan yang paling mudah untuk dipraktikkan. Menurut Kemendikbud, sikap toleransi negatif terjadi saat seseorang tidak menghargai kebudayaan, isi ajaran agama, dan penganutnya. Artinya, sikap toleransi ini terjadi bukan karena kesadaran bahwa toleransi itu penting, tetapi karena pemerintah memaksa untuk toleran. Maka itu, sikap ini sulit untuk berkelanjutan dan kapanpun bisa hilang. Level yang kedua, level positif. Level selanjutnya dalam hidup bertoleransi adalah sikap toleransi positif. Toleransi positif terjadi saat seseorang bersikap menolak kebudayaan dan isi ajaran agama, tetapi menerima para penganutnya. Pada tahapan ini, individu sudah paham bahwa setiap manusia berhak untuk menganut sebuah agama maupun kebudayaan, walaupun belum tentu individu tersebut setuju dengan isi ajarannya. Level yang ketiga, level ekumenis. Jika sampai pada level ini, artinya paham tentang inti dari toleransi. Pada tahap ini, individu atau kelompok masyarakat sudah bisa menghargai kebudayaan dan agama yang berbeda, serta penganutnya. Sikap ini tercapai saat individu sadar jika dalam ajaran budaya dan agama lain terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan sendiri. Umumnya, tahapan ini paling sulit untuk dicapai karena butuh waktu yang cukup untuk lebih dalam memahami kebudayaan dan ajaran yang berbeda, agar dapat melihat juga kebaikannya. Saat individu sudah mencapai level ini, setiap pribadi sudah bisa seutuhnya menikmati hidup dalam keberagaman dalam bermasyarakat. Sekian pembahasan dari kelompok kami terkait materi kebebasan beragama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih.